Selamat malam, selamat berjumpa di channel Boyman. Di channel ini kita akan berbincang tentang pramuka, aktivis pramuka, dan segala sesuatu tentang pramuka. Saya, Buang Hartono Noris, akan memandu perbincangan kita pada saat ini. Kebetulan pada saat ini saya sudah ditemani oleh seorang aktivis, seorang pembina, seorang pelaku kegiatan pramuka, Kak Puji Saiful. Selamat malam Kak Puji. Ya, selamat malam Kak. Salam pramuka Kak. Salam pramuka. Salam. Oke, Kak Puji, bisa ceritakan tentang kiprah di kepramukaan, mungkin dari siaga, penggalang, penegak, pandega, sampai pembina mungkin sekarang? Ya Kak, saya ikut pramuka itu dari siaga ya, dari SD. Dimana itu saya memang sangat suka kegiatan-kegiatan di luar ruangan gitu. Jadi kegiatan yang di luar ruangan itu memang menjadi hobi yang sampai sekarang tuh terus berjalan gitu. Terus berkembang ke penggalang gitu. SD juga saya sudah ikut LT 1, LT 2 gitu kan. Terus SMP juga ikut juga di LT 3 gitu kan, Jambore. Alhamdulillah ya, semakin kesini ikut pramuka itu jadi senang aja gitu, gembira, terus jadi tambah ilmu, tambah wawasan, dan kemandiriannya itu juga terasa gitu Pak. Mandiri ya? Mandiri betul kan. Ngomong-ngomong tentang mandiri, sejauh mana kemandirian yang didapat di kegiatan pramuka mempengaruhi hingga ke saat ini? Karena di sini saya lihat ada kafe, banyak orang hadir di sini, pasti banyak komunitas terlibat nih, ya kan? Betul Kak. Tapi pada dasarnya semua ini kan akarnya dari kesukaan Kak Puji di kegiatan pramuka. Ya. Nah, bisa ceritakan awal mula dari kemandirian itu sampai bisa membuka lapangan usaha seperti ini? Ya, awal mandiri itu saya tuh terbentuk dari penegak Kak. Jadi ketika penegak tuh saya sudah tidak meminta jajan ke orang tua gitu. Saya ngekos gitu kan, dan saya juga ngajar gitu, ngajar penggalang gitu. Saya mengajar di Dayakolot, di SD Sipur, di SD 5, dan juga di SMP Kak. Jadi saya dapat uang jajan untuk sekolah SMK tuh sampai dengan ngekos itu ya dari ngajar, jadi dari jualan juga Kak. Jadi saya jualan kacu, jualan TKK gitu, TKU. Saya tuh ya begitu aja gitu kan, berlanjut sampai dengan jadi senang gitu, usaha gitu. Wah, ini bisa mandiri nih gitu nih dari pramuka gitu kan. Terus muncul juga Kak di Dasa Dharma ke-9 gitu kan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi saya tuh yang mendapatkan kepercayaan Kak dari guru-guru gitu kan, dari teman-teman, sampai akhirnya saya tuh ya bisa berkembang sampai dengan membuka tempat kopi gitu kan, rental outdoor juga, karena ya saya itu emang senang ngopi gitu kan, senang ngopi dan senang berpetualang gitu di pramuka itu. Jadi memang pramuka itu ya sangat menjadi ya menjiwai lah di dalam diri saya itu. Jadi kalau orang bilang pramuka cuma tepuk tangan, nyanyian gitu ya, kayaknya bisa terbantahkan ya. Betul Kak. Oh iya, tadi saya tertarik dengan saya sudah mencari uang dari penegak. Ya. Saya pembina loh ya, pembina penegak. Ada poin di SKU kan, Ya betul. harus bisa membayar iuran Betul. dengan usaha sendiri. Betul. Atau ada menjelaskan tentang kewirausahaan. Oh, ternyata ini aplikasi dari SKU penegak ya. Betul Kak. Aplikasi. Takut nggak jadi bantara. Alhamdulillah saya juga bantara beres, laksana juga beres Kak, alhamdulillah Kak. Sampai Garuda? Belum Kak, kalau itu Kak. Belum sampai kalau Garuda. Oke, dilanjutkan tadi dari kemandirian yang didasari dari aktivitas pramuka. Ini modalnya dari mana nih bikin usaha kayak gini? Ya tadi Kak, dari poin Dasa Dharma 9 gitu kan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya gitu kan. Jadi ketika saya tuh dapat modalnya tuh, awalnya saya kerja tuh Kak, nabung gitu kan. Terus saya karena kenal dengan
distributor kopi gitu kan, kenal juga dengan teman-teman yang jualan outdoor gitu kan. Nah, saya bekerja sama gitu Kak. Nah, dari pramuka itu, dari poin ke-9 Dasadharma itu, ya saya mengaplikasikan bahwa tadi ya, bertanggung jawab gitu kan, dan dapat dipercaya. Jadi saya mendapatkan kepercayaan dari teman-teman. Nah, jadi bisa kerjasama gitu Kak. Bahkan ya di sini juga saya mengajak kawan-kawan yang lain gitu kan untuk bekerja sama dan terus gitu kan sampai berkembang gitu. Dari perkembangan dan dari banyaknya orang yang di sini, berarti ini membuktikan bahwa pramuka tidak eksklusif tapi inklusif ya. Ya betul Kak. Karena banyak komunitas yang bergabung di sini. Sebab kalau eksklusifnya udah aja dinamain kafe pramuka gitu ya. Iya betul. Nah, oke. Saya jadi ingat berarti secara tidak langsung kegiatan ekonomi ini sudah mengaplikasikan Trisatya ya, yang Betul. poin ikut serta membangun masyarakat. Ya, benar nggak? Trisatya, Secara ya. tidak langsung kan refleks ya, kita nggak harus lagi gimana-gimana bawa poin-poin di SKU, poin-poin di Trisatya. Dengan kegiatan seperti ini sudah terjalan nih. Kayaknya kalau ada SKU pembina udah banyak ditandatangan tanya. Nah betul Kak, kalau ada TKK tuh TKK pembina udah ya, penuh. saya kan dari dulu tuh suka tuh nempel-nempel TKK sampai pakai rombi tuh kan. Wah, tempel aja gitu kan. Nah, saya sudah bisa gitu kan gitu. Tapi ya itu menjadi tadi ya Kak, motivasi lah Kak. Wah, saya harus bisa nih gitu kan. Jadi sebetulnya banyak dorongan ya tadi dari TKK itu kan. Bagaimana kita bisa menjahit gitu kan, bagaimana kita bisa berusaha untuk buka usaha gitu kan, ada kan di sana. Terus terutama kepada masyarakat gitu. Di sini juga kita mengajak kepada masyarakat kepedulian gitu kan. Jadi pramuka ini memang tadi ya Kak sangat-sangat luas gitu kan manfaatnya tuh. Saya pernah ngobrol, bahkan pernah dikasih tahu. Ini ada pengalaman. Iya, siap. Jadi obrolan ini, saya kan seorang pembina penegak. Saya bawa anak buah saya suatu saat lomba. Kami juara nasional. Wih, mantap Kak. Saya bangga kan. Nah, ada alumni sebelumnya, tapi rekan saya Kak Saiful Bahri, dulu posisi beliau adalah sekretaris Keluarga Jabar. Saya ceritain, oh anak-anak juara gini, bla 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 bla. Saya berharap waktu itu saya akan dapat pujian gitu, hebat gitu. Ternyata, oh ya, kebetulan waktu itu juga ketua keluarganya Kang Dede Yusuf. Nah, dari obrolan situ saya malah ditegur. Kamu mau sampai kapan bawa anak penegak masih lomba seperti penggalang? Anak penegak kalau lombanya masih tekpram itu juga, nanti efeknya apa setelah mereka tamat SMA? Saya ingat juga wajangan Kang Dede waktu itu pernah bilang, yang harus ditekankan adalah anak pramuka, terutama penegak dan pandega. Setelah lulus mereka jadi apa dengan kemampuan menguasai tekpramnya, materi-materi pramuka. Itu omongan itu disampaikan ke Saiful Bahri waktu itu. Saya jadi ingat. Jadi dia bilang kalau anak penegak masih berlombanya semapur, morsil masih ngapal, oh itu udah biasa. Tapi apa yang didapat dari life skill setelah mereka tamat SMA atau tamat kuliah, atau dengan kata lain Kang Saiful Bahri dan Kak Dede Yusuf bilang, bisa nggak seorang anggota pramuka hidup dari kemampuan tekpramnya? Nah, saya melihat Kang Puji, saya pikir memenuhi itu kriteria yang dibilang oleh Kak Saiful Bahri dan Kang Dede. Dari tekpram bisa hidup apa enggak? Iya betul Kak. Minimal bisa melatih dan menghasilkan penghasilan ya. Dan yang lebih luas seperti ini. Saya pikir kalau Kang Dede, Kak Saiful Bahri tahu, saya yakin walaupun mereka nggak ngomong, mereka bangga, omongannya udah apa ya, ternyata walaupun tidak disampaikan secara apa gitu ya, pengumuman, tapi apa yang disampaikan pada saat itu Kang Dede Yusuf selaku ketua keluarga dan Kak Saiful Bahri selaku sekretaris keluarga, salah satu contohnya sudah terbukti lewat Kang Puji ya, bahwa melalui tekpram bisa hidup. Karena kan tidak dipungkiri
kadang masyarakat awam, pramuka mah camping, kulitnya hitam, tepuk tangan, gak mandi nyanyi-nyanyi. gitu. Emang bisa hidup Ya, katanya siap, dari siap, pramuka siap. gitu ya. Kak Puji, sekarang yang ingin saya ketahui, modal awal dari membuat ini tuh berapa kira-kira waktu itu? Jadi sebetulnya Kak, modalnya itu berani ya Kak. Jadi saya tuh sebetulnya kalau berbicara modal tuh saya beberapa tahun ke belakang tuh mengumpulkan alat-alat kopi tuh Kak. Jadi tidak langsung belanja sekaligus ya Kak. Jadi awalnya tuh karena tadi ya di pramuka itu mengajarkan tahapan gitu ya, dari siaga, penggalang, penegak gitu. Nah saya juga dari usaha juga begitu Kak. Jadi dari saya punya gelasnya dulu gitu, gelas kopi, terus dari punya alatnya gitu kan, sampai dengan punya beberapa alat yang lainnya gitu kan. Nah begitu aja Kak, modalnya tuh nggak langsung nggak langsung harus sekian puluh juta gitu. Jadi nabungnya itu bertahun-tahun Kak. Tadi ya kemandirian, sama saya juga tenda gitu Kak. Ya saya rental outdoor gitu Kak ya. Saya cuman diawali dengan punya 2 tenda Kak. Nah berkembang gitu. Jadi sekarang punya 20 tenda gitu Kak. Jadi memang pramuka itu mengajarkan tahapan usaha gitu Kak, yang memang tadi ya kalau sempat dikatakan oleh Kak Dede Yusuf dulu, terus Kak Saiful Bahri juga ya, memang ya kita bisa nggak gitu kan hidup mandiri gitu dari pramuka. Nah saya tadi terus saja belajar gitu apa yang disampaikan oleh Kak Dede Yusuf, Kak Saiful Bahri. Dulu juga saya sempat ikut gitu Kak, ikut bagaimana pembinaan dari beliau gitu kan yang disampaikan. Nah memang itu sangat-sangat masuk ke saya gitu Kak, bahwa harus ada tahapan, bahwa harus mandiri gitu kan. Pramuka itu harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa pramuka itu tadi tidak hanya baris, tidak hanya tepuk pramuka, bahkan bisa memberikan efek yang begitu luas gitu Kak kepada masyarakat. Jadi modalnya itu Kak sebetulnya bukan uang ya Kak, kalau saya Kak dari berani gitu Kak. Di poin dasar dharma ke-8 gitu Kak, disiplin, berani, dan setia. Memang harus disiplin gitu Kak. Kalau menabung saya tuh disiplin aja nabung gitu kan. Dan Berani setia pada gitu, Kak. prosesnya. Nah itu Kak, jadi memang poin-poin dasar dharma pramuka itu memang betul gitu, menghasilkan sesuatu yang asli gitu kan, bukan hanya dibaca saja gitu kan, tapi aplikasi-aplikasi yang bisa dibuktikan itu memang terasa gitu Kak. Begitu sih Kak, kalau ya saya juga menyemangati gitu Kak untuk pramuka, baik dari siaga, penggalang, penegak, pandega gitu kan, dan seterusnya pembina. Ya kita harus tadi ya, ayo kita aplikasikan bagaimana di Satya Dasar Dharma itu ya bukan hanya diucapkan gitu kan, tapi menjadi perilaku gitu kan. Ya aplikasikan gitu kan. Aplikasikan ya di bidang usaha gitu, di bidang apapun gitu kan. Dan ya yakin gitu kan, pasti gitu kan bisa berhasil gitu. Begitu sih Kak, kalau modalnya mah Kak. Usahanya mulai tahun berapa? Nah, usahanya tuh sebetulnya dari 2 tahun kemarin Kak, sekarang 2023 ya. Berarti 2021 Pas pandemi. Betul. Jadi saya tuh mengambil momen Kak. Jadi bagaimana momen pramuka harus bangkit gitu kan ketika pandemi gitu kan. Wah, saya coba aja gitu kan. Ini pandemi pasti berakhir gitu kan, dan kita pasti kumpul lagi gitu kan. Ya secara perjalanan gitu kan, ya akhirnya memang ya pandemi berakhir gitu kan. Terus kepedulian juga masih ada gitu kan. Dan ya kita juga pramuka tetap gitu kan ada gitu kan. Mandiri gitu kan. Tetap berdiri gitu kan di situasi apapun gitu. Begitu Kak. Oke, Kak Puji, tenaga kerjanya diambil dari mana? Nah, untuk tenaga kerja kita ambilnya tuh memang dari anak-anak yang memang punya keinginan besar gitu Kak. Bagaimana dia tuh mencintai kopi gitu kan, menyajikan kopi gitu kan. Karena tadi Kak, saya tuh di sini tidak masih gaji besar gitu ya, seperti di kafe-kafe yang lain gitu ya. Tapi saya tuh, ayo kita sama-sama belajar gitu kan. Ayo kita sama-sama berproses bareng gitu Kak. Jadi saya ngambil karyawannya tuh memang orang-orang yang berkeinginan Kak.
Yang nongkrong kalau misalnya ingin bekerja sama ya ayo gitu kan. Jadi tidak memandang siapapun, tidak harus pramuka juga kayak. Karena tadi ya aplikasi dari pramuka itu luas gitu kan. Ada yang nongkrong diajak, ada yang nongkrong diajak. Nah dengan itu kita bisa saling memberikan ide gitu kan. Dan di sini juga sebetulnya karyawan kita dari orang-orang yang memang ada yang dari putus sekolah, Kak. Ada juga yang memang karyawannya itu tamatan SD. Karena ya saya tidak tidak menyampingkan orang-orang yang begitu gitu kan. Begitu Kak. Melihat perkembangan usaha sekarang, rencana ke depan tentang pengembangan usaha ataupun mungkin penambahan karyawan ataupun mungkin membuka jenis usaha baru seperti apa rencananya? Kembali lagi kepada tim ya Kak, karena saya di sini buat tim, bagaimana tim itu akan berkembang dengan tagline tuh saya tuh memang karena meluasnya itu kepada orang-orang yang cinta alam gitu ya Kak. Kan di Pramuka juga ada cinta alam ya Kak ya. Outdoor activity. Ya gitu. Jadi kedepannya tuh kopi di saya itu adalah kopi Sinai Kopi kan, kopinya para petualang gitu kan. Jadi memang arahnya itu orang-orang yang berpetualang itu memang sambil ngopinya tuh udah kopi Sinai gitu kan. Nah terus yang adventure ini ke depan ada keinginan saya tuh produksi sendiri Kak, bagaimana UMKM, bagaimana anak-anak muda sekarang yang ada di Sinai ya terutama ya bisa membuat produksi Kak, produksi outdoor gitu. Ya produksi lokal gitu kan, mengembangkan, mengangkat dan kreativitas kita gitu kan. Begitu Kak. Oke, perbincangan yang menarik ya. Siap Kak. Puji. Semoga perbincangan kita ini bisa memotivasi dan mengedukasi terutama masyarakat. Jadi tidak terlalu pramuka, tepuk tangan, camping, kulitnya hitam, nyanyi-nyanyi ya. Nah, betul. Ternyata Kak. Seperti apa yang disampaikan oleh Kak Dede, Kak Saiful, bahwa dari kemampuan kita menguasai teknik pramuka, dari kegiatan kepramukaan, kita bisa hidup. Betul. Setuju Kak. Sepakat. Baik, terima kasih Kak Puji. Siap Kak. Saya minta nih sebagai penutup, apa kata-kata motivasi yang bisa dibagikan, terutama tidak hanya untuk anak pramuka, tapi juga kepada anak muda pada umumnya. Siap Kak. Ya untuk anak-anak muda semua ya, kita itu punya cita-cita, kita itu harus gapai cita-cita itu. Seberat apapun rintangan, seberat apapun yang harus dihadapi, tetap ya, jangan menyerah ya. Pokoknya mah kita ya harus sampai kepada cita-cita itu. Terima kasih Kak. Baik, intinya jangan menyerah selaku anggota pramuka. Baik, terima kasih atas perbincangan kali ini. Sampai berjumpa kembali di channel Boyman berikutnya. Boyman, from the boy become a man. Salam pramuka. Salam.